Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang melalui sektor perekonomian, pemerintah kota berupaya semaksimal mungkin melahirkan berbagai terobosan dan inovasi baru di berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan nadi kehidupan masyarakat, baik di sektor pertanian, perindustrian, maupun perdagangan. Manakala semua sektor berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud dengan baik. Di sektor perindustrian dan perdagangan, pemerintah Kota Padang Panjang berupaya membangun pasar yang representatif dan memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan dalam bertransaksi, agar proses jual beli lebih bergairah. Ditambah dengan sejumlah fasilitas yang memadai yang dapat mendukung dalam mewujudkan gerak cepat pembangunan perdagangan yang merupakan titik sentral perekonomian masyarakat. Yang saya hormati Staf Ahli Asisten Kepala OPD, pimpinan UMD, instansi vertikal Kota Padang Panjang yang hadir pada Usaha pemerintah daerah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan keinginan masyarakat memiliki pasar tradisional yang representatif akhirnya pada 11 Februari 2018 dapat terwujud. Pembangunan pasar menggunakan dana APBD Kota Padang Panjang tahun anggaran 2016 sampai dengan 2017 diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Padang Panjang Haji Henry Arnis BSBA. Peresmian Pasar Pusat Padang Panjang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Basri SAG. Acara dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dibacakan oleh Arab Musakribah Esos. Sekdako Padang Panjang Indra Gusnadi SEMSI selaku Ketua Panitia dalam sambutan jelang peresmian Pasar Pusat Padang Panjang menyampaikan bahwa pembangunan Pasar Pusat Padang Panjang merupakan bagian dari proyek multi-years yang dilaksanakan selama 2 tahun termasuk pembangunan Islamic Center. Pasar Pusat Padang Panjang diharapkan dapat memfasilitasi pedagang agar lebih optimal dalam mengelola usahanya dan memberikan efek multiplier bagi peningkatan perekonomian masyarakat Padang Panjang yang berpengaruh dalam peningkatan PAD Kota Padang Panjang. Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang sudah lama kita nantikan dan kita harapkan akan menjadi penggerak perekonomian kita dalam Padang Panjang yang dikenal kita sebagai kota perdagangan dan jasa. Salam kepada Tuhan kita lebih besar Muhammad SAW. Bapak Wali Kota, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan pelaporan pelaksanaan peresmian Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Seperti kita ketahui bersama bahwa Pasar Pusat Kota Padang Panjang ini bagian dari salah satu proyek kegiatan multi-year kita yang dilaksanakan selama 2 tahun 2016-2017. Kemudian juga ada kegiatan multi-year kita Islamic Center dalam rangka meningkatkan bahwa Padang Panjang adalah Islami dekat, dan itu sudah kita resmikan kemarin, dan pada saat ini kita resmikan kegiatan multi-year kita yang kedua, yaitu bangunan Pasar Pusat, peresmian Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Bahwa kita pahami peresmian itu merupakan salah satu bentuk kegiatan seremonial dan dalam prakteknya ada dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung, dan ada juga yang kemudian juga ada yang telah berlangsung sebagai contoh. Itu sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi, kemudian juga kesempatan yang bisa dilalui. Sebagai contoh juga nanti
melaksanakan kegiatan peresmian pasar pusat Kota Padang. Bapak Ibu yang kami hormati, pembangunan pasar pusat Kota Padang Panjang ini itu untuk bangunannya dihabiskan dalam perencanaan itu sekitar 116 miliar, tetapi dalam pelaksananya hanya 106 miliar. Dan kemudian tentu setelah presiden berjalan itu akan ada proses selanjutnya, yaitu penyelesaian dari pelaksanaan pembangunan ini. Kemudian juga ada nanti sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam sebuah pembangunan akan ada audit dan kemudian penyerahan serah terima, dan kemudian baru kemudian bisa kita manfaatkan. Jadi dengan demikian kita berharap kepada Bapak Ibu pedagang, nanti proses ini akan kita lewati dan kita bersabar agar ini bisa selesai pada dan bisa kita lewati sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang akan kami sampaikan sebagai laporan pelaksanaan sebagai panitia pelaksana acara peresmian pasar pusat Kota Padang Panjang ini. Dan selanjutnya barangkali kami mohon nanti kiranya Bapak Wali Kota bersedia untuk meresmikan pasar pusat Kota Padang Panjang ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan pasar pusat Padang Panjang menelan biaya 106 miliar rupiah dan nantinya masih ada sejumlah tahapan yang akan dilakukan hingga pasar pusat dapat ditempati pedagang. Usaha pemerintah daerah dalam membangun pasar Padang Panjang merupakan harapan masyarakat khususnya pedagang. Karena kondisi para pedagang di pasar penampungan sangat memprihatinkan. Dengan dibangunnya pasar pusat diharapkan tak hanya meningkatkan perekonomian, namun juga menekan maupun angka kemiskinan di Kota Padang Panjang. Namun kemudian kami sebagai pelaksana, karena niat kita tulus, niat kita hanya untuk membangun pasar Padang Panjang. Jadi kalau kita terlalu menghiraukan apa yang menjadi isu segala macam, tentu pasar ini tidak ada. Maka saya bilang sama anggota staf, kalau kita nggak usah di compare atau di apa, tapi kita anggap saja itu menjadi masukan. Jadi kalau apa yang kritikan yang sifatnya bisa kita tidak lanjuti, kita tidak lanjut. Kalau tidak, yang negatif ya kita hiraukan saja. Tidak, jadi gini, kalau kita lihat banyak pembangunan baik diresmikan oleh Menteri, Presiden, bahkan ada di contoh beberapa jalan tol ya, belum selesai sudah diresmikan, ya kan? Tapi pada prinsipnya itu hanya seremonial, ya. Ini sebenarnya sudah selesai, ya pembangunan kita. Namun karena ya kondisi di pasar kita ini memang tidak bisa kita sterilkan dan sebagainya macamnya. Namun kemudian juga peraturan juga membolehkan adanya pemberian kesempatan. Nah, dalam rangka itulah. Jadi karena bertepatan ini dengan Maya Islamic Center, ya, kita kan tidak ingin juga bahwa ini nanti kalau pas masa pilkada kemudian menjadi gonjang-ganjing. Maka pada saat ini beliau masih wali kota. Jadi kita juga menghindarkan hal seperti itu. Kita sebagai pemerintah tentu melihat dalam konteks yang lebih menyenangkan suasana, gitu kan. Memang ini hampir tuntas, ya. Sudah hampir selesai. Jadi kalau memang kemudian waktunya juga pas. Karena setelah ini hari-hari selanjutnya akan susah kita membuat suatu kegiatan-kegiatan yang tidak dianggap berbau politis. Gitu kan. Nah, pada saat ini kan pada kondisi masih tidak ada proses pilkada di sini, ya kan? Belum ada penetapan segala macam. Nah itu, jadi saya pikir jangan kita berpikir seperti itu. Kita syukuri bahwa ini sudah bisa diresmikan, ya. Jangan dikaitkan dengan politik, karena kita dari ini tidak berpikir politik, Pak. Ya.